upload ini materi. Izin, dokter. Ya. Eh, sudah. Perkenalkan, nama saya Misbah, SD Al Kausar, dan bertemu lagi Pak Nanang, murid mahasiswa Pak dosen di Pasca. Oh iya iya benar benar benar. Tapi kok saya sering lihat nggak asing ya wajah. Semester berapa sekarang Pak? Semester 4 ya udah ya? Semester 3 ya Pak Wisnu? Ini masuk kemarin, iya semester 3, dokter. Iya, iya. Mudah-mudahan ya tepat waktu Pak 4 semester selesai. Hmm. Amin. Ya, Pak Dokter, mohon doanya. Amin. Oke baik. eh kita mau Pak Misbah ya, karena di modul yang Ya, di Pak Dokter. submit ini atau yang di-upload ini adalah PBL dengan tema mengenal nama Nabi Muhammad sebagai, betul itu temanya Pak? Ya, kalau PBL itu mengenal nama Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir umat Islam. Oke, mengenal eh, nama nama Nabi Muhammad itu apa ya Pak? Kok saya bingung. Bagaimana, Dokter? Nama-nama Nabi Muhammad apa? Sifat-sifatnya mungkin ya? Halo Pak Misbah. Iya, sifat Nabi Muhammad. Kalau nama juga sebenarnya banyak. Ada Yasin. Iya, Oh iya ya, oh iya ya. siap-siap. Benar-benar. Oke, nah eh, seperti tadi perbincangan kami sebelumnya Pak, eh, model pembelajaran yang apa namanya dari materi ini mengenal Nabi, kemudian sebagai Nabi terakhir umat Islam, Bapak di sini menggunakan PBL. Eh, kenapa ya Pak, Pak memilih materi ini? Iya, izin menjawab, Dokter. Jadi, kenapa materi ini penting disampaikan kepada anak-anak? Kebetulan saya ini sekarang seperti dengan Bu Litviana mengajar di kelas rendah, eh, di kelas 1, Dokter. Jadi untuk apa namanya, untuk mendoktrin anak-anak untuk dinilai di apa namanya, di tataran nilai itu, nilai-nilai dari Nabi Muhammad itu harus diajarkan. Begitu, dokter. Nah, cara menyampaikannya gimana Pak? Cara Kalau tadi menyampaikannya, Bu Lutfi kan dengan nyanyi, kalau Bapak dengan apa? ya, cara menyampaikannya eh, agak mirip-mirip seperti dengan Bu Lutfiana tadi. Sebenarnya kita lebih banyak mengimprove terkait dengan cara penyampaian materi. Ada yang menggunakan apa namanya, lagu, menyanyi, Hmm. atau menyampaikan dengan cerita. Bahkan di dalam Al-Quran, dokter, 60% itu Al-Quran memberikan instruksi, apa nama, memberikan clue, memberikan apa namanya, cara, banyak ceritanya. Jadi Hmm. lebih banyak kita menyampaikan cerita. Kalau lagu contohnya begini, dokter, saya menyampaikan terkait dengan pribadi kepribadian Nabi Muhammad ini, terkait dengan biografi Nabi Muhammad itu salah satunya menggunakan nyanyi, Pak Dokter. Contohnya Abdullah nama ayahnya, Aminah Iya. ibundanya, dan seterusnya itu, Pak Dokter. Artinya kita, saya di sini menjadikan apa namanya, menyiapkan instrumennya, dan instrumen ini kita bisa ngambil dari beberapa apa sumber, kemudian kita sampaikan, dan kemudian di kesempatan berikutnya nanti anak-anak kita mengajak mereka untuk menyanyi bersama-sama. Itu satu. Yang kedua, menggunakan cerita. Nah, luar biasa, apa namanya, memberikan sugesti kepada anak-anak dengan cerita ini, masya Allah, karena anak-anak ini lebih suka dengan cerita. Hmm. Kemudian yang berikutnya juga adalah menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang gestur tubuh kita juga meyakinkan. Kemudian kita sampaikan untuk meyakinkan anak-anak bahwasanya ternyata bercerita, memperkenalkan pribadi-pribadi Nabi Muhammad itu ternyata sesuatu yang menyenangkan. Begitu, dokter. Baik, teori siapa yang Bapak pakai dalam penerapan eh, apa metode ataupun model tadi, Pak? Ya.
sa- yang sangat relevan. Semuanya semua teori relevan, tetapi yang paling mendekati dengan teori ini adalah dengan teori humanistik. Eh, humanistik karena anak itu kita jadikan mereka itu bukan sebagai benda, Hmm. tetapi mereka kita jadikan mereka itu adalah manusia, memanusiakan manusia. Artinya mereka itu kita libatkan di dalam segala kegiatan, kemudian mereka kita ajak mereka untuk apa namanya join join dalam cerita itu, kemudian dalam nyanyian itu, sehingga konsep atau tujuan pembelajaran itu tercapai. Kemudian yang kedua, yang menurut saya dokter, yang paling mendekati gitu ya lah behavior juga. Artinya di situ anak-anak behavior yang disponsori oleh Ivan Pavlov, Ivan Pavlov, kemudian Skinner dan John B. Waston itu bagi saya adalah penting karena di dalam proses pembelajaran itu juga ada namanya reward and punishment ketika anak-anak apa namanya kita ikut sertakan dalam kegiatan pembelajaran itu, tapi ada apa namanya mereka apa namanya sibuk sibuk dengan dirinya, maka punishment itu bukan berarti menghukum anak dengan sesuka kita, tetapi kita memberikan apa namanya pilihan-pilihan pada dokter, Oke. pilihan-pilihan. Apalagi sekarang ini di kurikulum Merdeka itu tidak boleh ada hukuman fisik. Oh, Di sini guru atau kami sebagai pendidik itu mencoba untuk memberikan pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan itu dia akan memutuskan sendiri. Kita menentukan pilihan-pilihan sehingga dengan pilihan itu atas kesadaran sendiri dan atas kerelaan sendiri dia menentukan apa namanya satu hukuman. Yang kemudian uh, bagi saya menarik itu behavior Pak Dukor. eh, kalau teori pembelajaran sosial nggak masuk, Pak. Gimana Pak Dokter? Teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial masuk juga sebenarnya Pak Dokter. Karena teori pembelajaran sosial ini kan observasi ya, lebih banyak ke observasi, kemudian Demonstrasi. proses belajar, iya, proses belajarnya di apa namanya dikembangkan di dalam apa namanya teori teori sosial ini. Eh, baik, berlanjut. Kalau tadi Bapak sudah tahu teori pembelajarannya, kemudian sudah menerapkannya, kemudian tugas PJBL apa yang Bapak berikan untuk anak-anak kelas 1 SD, Pak? Tugas PJBL-nya ini mereka menyebutkan ini ya, kan kita sebelumnya menyampaikan dulu apa namanya prolog tentang pembelajaran, tujuan pembelajaran, kemudian materi pembelajaran. Kemudian mereka akan mencoba untuk apa namanya meresume atau mengambil, apalagi anak-anak ini Pak Dokter, anak-anak ini kan sebenarnya masih 90% menduplikat kita, Ya, saya sering bilang bahwasanya ketika guru yang di kelas bawah itu seperti artis, apa yang dikerjakan guru itu pasti diikuti anak-anak. Maka kita sebagai guru di kelas bawah ini 90% masih berperan untuk menyampaikan materi. Nanti setelah selesai baru anak-anak itu biasanya saya sampaikan untuk apa nih yang sudah kalian dapatkan dari materi ini. Kemudian mereka coba untuk biasanya menulis, kalau nggak menulis mereka langsung spontanitas mengangkat tangan untuk menyebutkan dokter. oke. Jadi proyeknya apa menulis tadi? Meminta anak menulis, Enggak, mereka ini menyebutkan apa yang sudah disampaikan, Pak menyebutkan Dokter. apa yang sudah disampaikan. Oke. Iya. Itu yang Bapak buat di ini di bahan PJBL? Iya, di bahan PJL itu ada juga namanya kalau diskusi itu kayaknya belum kondusif Pak Dokter. Iya, iya. Untuk Kalau satu SD belum inilah. iya, anak-anak di kelas satu itu eh, belum belum kondusif dan masih belum bisa. Sehingga dengan apa namanya? Dengan PJBL paling-paling apa namanya? Metode asesmennya itu Oke. apa namanya? Hanya menyebutkan apa yang sudah diajarkan. Hmm. Oke, baik. Berikutnya, Pak. Sudah nyusun proposal PTK ya, Pak Misbah? Siap, dokter, tapi baru sampai di bab 3. Ya, iya memang proposal bab 3. Kalau sudah bab 4 sudah hasil penelitian itu, Pak. Iya, betul, Pak. Dokter. Siap.
Siap. Oke, judulnya apa ya, Pak Misbah? Izin Pak Dokter. Jadi judulnya itu peningkatan hasil belajar pendidikan agama Islam melalui penerapan model pembelajaran kooperatif tipe START pada siswa kelas 1 SD Al Kausar Bandar Lampung. Start. Apa itu Pak Iya, kepanjangannya start? gimana dokter? Panjangannya apa start? START itu kepanjangannya adalah eh aduh sebentar. Ah, kan? Karena di Ya, eh student, student ya, student team, eh START itu student team assessment divisions. division. Yes. Kenapa pakai itu, Pak? Atau cara cara menggunakan metode start itu gimana caranya, Pak? Caranya tuh pembagian kelompok Pak Dokter. Kan anak itu dibagikan beberapa kelompok kecil gitu ya. Kemudian eh, anak kecil kelompok-kelompok kecil ini sebenarnya kalau di apa namanya dikorelasikan dengan apa yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya belum belum masuk juga, tetapi sebenarnya nggak jadi masalah. Ini hanya sebagai penelitian saja. Kemudian pembagian kelompok, kemudian anak-anak itu dimintai, ini hampir mirip-mirip dengan jigsaw sebenarnya Pak Dokter. Hmm. Ke- Eh, start start mirip-mirip dengan jigsaw. Ya ada Iya, sih hampir miripnya ada, Pak. mirip-mirip. Iya, Mirip buat kelompok ya, Pak ya. iya, mirip buat kelompok. Kemudian mereka bekerja sama, saling mencari informasi satu sama lainnya. Oke. Terakhir, Pak, untuk start ini metode teori belajar siapa yang cocok untuk startnya sendiri ya? Ya, Berkelompok, teori, kemudian diskusi, ya, memahami materi, teori, ya. teori apa yang paling relevan? Yang paling relevan itu sepertinya humanistik. Humanistik. Ada yang paling relevan lagi, Pak, di mana diskusi kelompok menjadi menjadi hal utama di situ, Kognitif kali ya. Iya, yaitu semangat ya. Jangan kaget. teori konstruktivisme. Konstruktivisme. Oh ya, konstruktivisme. Eh, Konstruktivisme, teori tersebut Kon- mengedepankan konstruktivisme. Iya, Oke. Jean Piaget. Oh ya, ya. Yase dan Jean Vygotsky Piaget. tokoh utamanya, Pak. Iya, yes, yes. Vig- siap dokter. Siap. Oke, dari saya cukup. Disilakan Ustadz Farmin. Baik, terima kasih, Ustadz. Eh, Siap Abdi. Pak Nurdin, berkaitan dengan materi Siap yang Pak. disampaikan tadi, yaitu mengenai Nabi Muhammad SAW. Kebetulan kan, eh, ya bukan kebetulan ya, di bulan-bulan ini kan bulan Rabiul Awal ya, Rabiul Ya, Awal. Safar. Rabiul Bagaimana Awal ya. Rabiul Awal ya? Kemudian bagaimana Bapak mengajarkan materi itu tidak hanya di kelas, tetapi bisa keluar sebagai siar gitu lah. Siap. Izin menjawab. Jadi sebenarnya memang betul konsentrasi kita di sini kan sebenarnya sebagai pendidik yang kita sampaikan dulu adalah bagaimana memperkenalkan Nabi apa namanya Nabi Nabi Muhammad kepada para peserta didik. Artinya konsentrasi kita apa namanya di dalam kelas. Kemudian jikalau ada apa relevansinya, bukan sebenarnya relevansi, sebenarnya ada momentum ya, ada sifatnya kasusistik ya. Artinya di bulan ini juga kebetulan ada Rabiul Awal, ada kelahiran Nabi Muhammad di saat ini apa namanya, ada momentum itu Maulid Nabi. Maka sebenarnya kita ini juga ban serep apa namanya bahasa kita itu Pak Parmin, mohon maaf, ini mobil itu namanya double gardan. Jadi bisa kita sampaikan di kelas, bisa kita juga sampaikan di pengajian-pengajian terkait dengan mensiarkan Nabi Muhammad.
Demikian Pak. Ya, ya cukup. Terima kasih Pak Ustaz Misbah Nurdin. Silakan Ustaz. Siap Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Misbah Nurdin. Semoga sukses. Amin Pak Haji. Terakhir, Pak Fatur Rahman sudah hadir? Hadir, Tad. Mohon Oke. maaf, Tad, putus. Oh, tadi putus Pak ya? Iya, tadi dipanggil. Akhirnya sebagai hukumannya Bapak yang paling akhir berarti. Apa-apa, Tad. Mohon maaf, Tad. Oke. Dengar kata suaraku, Tad. Kedengeran? Jelas-jelas sekali Pak. Bagus. Oke, Pak Fatur Rahman, tema apa yang dipilih di bahan yang diupload? Ya, baik, Tad. Saya perkenalkan dulu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama berkata. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman, Tad, dari SD Takus Panjaya, Kecamatan Labuan yang sudah saya upload ini dari ada tiga, Tad, yaitu PBL, PJBL, dan untuk apa P5. Tad. Untuk PBL dan PJBL-nya itu temanya mari kita mengaji dan mengkaji surat Al-Hujarat ayat 13 kan. Satu ayat saja. Iya kan? Karena Kenapa itu? materinya Memang materinya khusus satu bab atau subbab. untuk materinya temanya Ayat. itu tentang surat Al-Hujarat ayat 13 kan, dan hadis tentang keragaman. Oke. Kemudian eh, bagaimana Bapak mengajarkan materi ini waktu di kelas, Pak? Baik, Tat. Untuk PBL, karena PBL ini kan apa untuk memecahkan masalah. Jadi di awal saya membuka dengan apa menampilkan eh, media ajar ya berupa bacaan surah Al-Hujarat, Tat. Kemudian saya bacakan, mereka memperhatikan, Hmm. lalu sesudah itu mereka saya tuntun saja. Setelah saya selesai, saya tuntun mereka untuk membaca tiap kalimat Hmm. satu ayat itu saja. Oke. Kalau gitu yang Bapak lakukan itu sesuai dengan teori pembelajaran siapa? Bapak menuntun cara membaca itu. Ya kan? Sesuai dengan em, teori pembelajaran siapa, Pak, yang tadi Bapak terapkan? Siap, yang saya ini kan teori behaviorisme tadi dan Kenapa, juga Pak? pembelajaran sosial tadi. Tadi kan Bapak tidak memberi reward ataupun Ya, panis. ya itu belum saya lanjutkan tadi. Jadi setelah Oh, belum. saya itu kemudian mereka apa untuk membacakan cara didiskusikan kembali, diskusikan kembali dulu, kemudian mereka membaca, saya coba mereka untuk membaca satu persatu atau mungkin mereka apa setiap kelompok saya coba satu persatu. Nanti ketika mereka ada yang bisa per ayat per kalimatnya itu saya apa ya saya apa saya kasih penghargaan mungkin wah bagus nah luar biasa walaupun karena di kelas 4 ya saja itu untuk tajwidnya kan kurang saja. Mana Hmm. mereka ya, ketika di awal aku tanya anak-anak ada yang sudah Al-Quran itu dari 21 anak itu paling hanya 8 yang sudah Quran saja, yang lainnya itu masih Quran. Nah, di situ agak kendala apa untuk penerapan ini. Jadi kami menuntun kan. Jadi di sini saya menuntun dari kata per kata atau per kalimat, baik dari Hmm. kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Nah, alhamdulillah yang sudah Al-Quran sih, alhamdulillah mereka sudah bisa membaca walaupun belum tartil. Di sinilah saya sedikit membenarkan atau mengoreksi tajwidnya ketika Hmm. mereka ada yang salah panjang pendeknya. Oke, terus selain behaviorisme siapa apa lagi, Pak? Eh, Pembelajaran sosial tadi, dimana Sosial. ketika Kenapa? ada satu kawannya yang bisa, itu kan menjadi motivasi nih kepada kawan-kawan yang lain nih. Wah ini bisa, alhamdulillah, kalian juga pasti bisa. Jadi jangan sampai ketika mereka menganggap, oh saya masih ikro, saya belum mampu. Padahal kan yang namanya Al-Quran tuh apapun mungkin dia masih ikro, dua, tiga huruf alif ya tetap bertegak gitu ya Pak ya saja. Huruf ba itu ya titiknya satu di bawah. Jadi insya Allah mereka bisa. Jadi
mereka tuh berpacu bahwa mereka masih ngaji di Iqra 3, Iqra 6. Jadi seolah-olah kalau baca Quran surat Al-Hujarat atau Al-Baqarah merasa mereka tidak sanggup. Padahal ada kawannya loh yang bisa, walaupun ada tidak Al-Quran, walaupun masih Iqra mereka bisa kok. Jadi Oke. memancing Pak. Nah, Kawan-kawan. eh, prinsipnya teori teori pembelajaran sosial itu, Pak, itu ada dua sebenarnya sesungguhnya. Ada Ya, Pak. teori pembelajaran sosial atau teori kognitif sosial. Oh, Pernah dengar nggak, Pak? Di modul ada nggak begitu? Dibagi dua, ada teori pembelajaran sosial dan teori kognitif sosial. oh, gitu kan. Di modul begitu nggak, Bapak Ibu? Ya kan? Saya lupa. Nah, di modul yang sudah Bapak Ibu pelajari tentang teori pembelajaran, teori sosial itu kan ada teori pembelajaran sosial dan teori kognitif sosial. Dipisah begitu ada atau cuma satu saja? Satu aja San. Satu aja teori pembelajaran sosial gitu. Iya San. Karena bedanya kalau kalau saya berpendapat kalau teori pembelajaran sosial itu contohnya gila. Kalau Bapak Ibu mendemonstrasikan di depan kelas menggunakan metode peran seperti drama itu teori pembelajaran sosial. Tapi kalau teori kognitif sosial itu seperti tadi yang Bapak ceritakan, Bapak memotivasi, memberi keyakinan terhadap siswa. Nah, itu teori kognitif sosial. Bahwa siswa itu mampu. Kalian ayo, kalian mampu. Nah, itu teori kognitif sosial, Pak. Nah, tapi dari dua itu tokoh utamanya sama siapa, Pak? Pak Fatur Rahman. Tokoh utama teori pembelajaran sosial. Biasa untuk tokoh teori behaviorisme itu eh, Edwin Lee. Untuk teori apa sosial itu Baduri kan. Yang saya tahu sih Ah, baru itu kan. siapa, Pak? Baduri. Baduri. Benar, Baduri. Banduri tadi. Banduri. Setahu saya namanya Albert Bandura. Oh, Bandura ya tadi. Mohon Oke, maaf tadi. di diingat-ingat lagi Pak ya, di review Ya lagi tadi. modulnya ya. Baik, kemudian tugas proyek apa Pak yang Bapak berikan? Ya tadi. Tugas proyek apa yang yang Bapak berikan Ya, kepada anak di sini kalau untuk proyeknya yang pertama sih kita bisa mampu untuk menulis surat al-mujarad kan. menulis? Kemudian bisa apa memahami bahwa perbedaan antara apa perbedaan perbedaan apa keragaman tadi, keberagaman tadi. Jadi mereka bisa mampu nanti proyeknya itu nanti akan saya buatkan dalam arti kata eh, antara agama Hindu, baik itu perbedaan agama, budaya, itu mereka akan membuat seperti apa poster. Ya, jadi suatu tempat, tapi jangan mau ya, ya. Tapi kan Coba ada Pak, saran dari eh, ini mumpung iya, ada Ustadz Sarmin, yang coba saat Bapak lafazkanlah surat Al-Hujurat ayat 13 itu gimana Pak lafaznya? Silakan Pak Fatur Rahman. Ya, A'udzu ya billahi Ustaz. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. ya. Innallaha alimun khabir. Betul nggak Pak Parmin? Saya Ya, kurang paham. kan. Setuju. Silakan Pak Ustadz Parmin. Betul, betul lah. Lanjutkan. Ya, ya. Nah, baik, terima kasih Ustadz. Nah, itu tema di kelas 4 pertama, di pelajaran pertama ya. Iya, Pak. Eh, Pak Fatur Rahman, di dalam modul Bapak itu kan sekarang kan ada eh, pengembangan critical dan creative thinking kan ya. Hmm. Bagaimana Bapak eh, bisa memasukkan asesmen yang digunakan juga untuk mendukung pengembangan keterampilan berpikir. Di asesmennya ada nggak itu?
untuk mengembangkan keterampilan berpikir anak mengenai surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Ya, eh, dalam ininya apa KPD-nya Ustaz, di sini saya mencoba untuk mencocokkan Ustaz. Mencocokkan dari apa kalimat Arabnya sama terjemahannya Ustaz. Jadi anak-anak untuk mencocokkan mana sih arti dari bacaan misalkan inak kromakum apa bacaan jadi litang arafu. Nah, jadi satu mereka selain bisa membaca, mereka juga memahami arti dari surat Al-Hujurat tersebut Ustaz. Berarti eh, apa ya yang itu masalah mufradat ya Ustaz ya. Mufradatnya dengan itu di apa dipasang-pasangkan gitu ya Ustaz. Iya Ustaz, benar Ustaz. Ya. Eh, Baik kemudian Ustaz untuk eh, mufradat sudah berkaitan dengan profil pelajar Pancasila yang rahmatan lil alamin itu munculnya di mana itu Ustaz? Yang surat Al-Hujurat ayat 13 itu. Ya Ustaz, untuk di Al-Hujurat ini tentang karena mengenai tentang keberagaman Ustaz. Jadi yang pertama kan ya Ustaz, yang pertama kan bahwa manusia itu diciptakan beragam Ustaz dan bersuku-suku. Jadi disinilah letak apa produk Pancasilanya yaitu eh, satu tentang ketuhanan Yang Maha Esa, yang kedua tentang bahwa setiap apa manusia itu berbeda-beda namun tetap satu. Jadi persatuan Ustaz. Baik. Itu yang muncul dari eh, profil pelajar rahmatan lil alamin ya Ustaz. Kalau untuk era apa Rahmatan lil alaminnya itu toleransi Ustaz. Baik. Baik, Ustaz, cukup. Mohon maaf Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ustadz Parmin. Tadi saya terlewat loh Pak Fatur Rahman. Judul PTK-nya apa ya? Saya lupa. Ini Bu. Judul proposal PTK-nya Pak Fatur Rahman. Halo, Pak Fatur Rahman. Ya Ustaz. Judul PTK-nya apa ya? Ustaz, suaranya kecil Ustaz. Judul proposal PTK Bapak. Judul Ya Ustaz, proposal PTK saya itu tentang meningkatkan nanti Pak saya aku lupa sekali. Oh ya, eh, meningkatkan kemampuan menghafal surat Atin Ustaz melalui metode drill metode pada drill kelas juga. 4 SD Panjaya. Oke. Kemampuan menghafal metode drill Pak ya. Lembaga Oke, agamaan. tadi saya Pak Ibu, saya rasa cukup ya. Ya. Eh, Ya. Baik, mudah-mudahan Ustaz. Bapak Ibu semuanya sukses dan bisa ke tahap Amin, amin, Amin. amin. Amin ya Allah. ya semoga kita tidak bertemu lagi di sesi yang sama ya. Kalau Ya. sesi-sesi Amin. sama langsung hilang. Dan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Nanti Pak Ustadz Parmin juga memberi statement akhir lah. Kalau dari Ya. saya, sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Bapak Ibu sukses selalu. Amin. Baik, Amin. Amin. Terima kasih, baik, Pak. Makasih, baik, Terima Ustaz. kasih, baik, Pak. Bapak-bapak semuanya. Kita tutup ya acara ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Rabbil alamin. Subhanallah wa Subhanaka wa bihamdika. bihamdika asyhadu an la La ilaha illa ilaha illa anta anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum ilaik. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah wabarakatuh. khair Ustaz Pak Terima Farmin. kasih, Allah Ustadz. memberkati. Mohon maaf. Ustadz saya undur diri Ustadz. Ya, sama-sama.